Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, ibu, saudara-saudari, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Nurul Jannah, hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan selalu ada dalam taufik hidayah, ridha, inayah, serta selalu dalam perlindungan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita muliakan segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Jannah, para guru-guru kita, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah yang hadir pada malam hari ini, yang semuanya insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahlan. Baik, di waktu yang singkat namun padat, ya, kita isi dengan taklim, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bosan-bosan saya sampaikan bahwa duduk sebentar di pengajian lebih afdal daripada salat sunnah 1000 rakaat. Maka berbahagialah duduk di taman surga. Duduk di taman surga. Ya, jadi potret miniatur, gambaran kecil taman surga itu adanya di majlis zikir, adanya di majlis pengajian. Kalau melihat ciri khas para penduduk surga, ini tampang-tampangnya sekarang yang terlihat di masjid ini nih. Amin atuh. Ini tampang-tampang penghuni surga yang model-model begini. Iya, nggak ada tampang orang kaya di sini. Tampang penduduk surga, masya Allah, adem-adem, kalem-kalem, tenang-tenang. Beginilah, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan di dunia ngumpul bareng, di surga ngumpul bareng lagi kan. Ya. Baik, kita lanjut. Masih hadis Jibril, ya, belum kelar kemarin. Masih bahas tentang hadis Jibril yang menyampaikan kepada Nabi tentang kondisi orang yang meninggalkan sholat. Lanjut, Jibril memberi informasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarikus sholati yudha'afu lahul adab difaini. Orang yang meninggalkan sholat itu yudha'afu lahu, dilipat gandakan baginya al-adabu, siksaan, di'faini, dengan 2 kali lipat. Siksa di neraka selipat saja sudah tidak terbayang beratnya. Lah ini khususon untuk yang meninggalkan sholat, dapat siksaannya 2 kali lipat. 2 kali lipat dari orang yang disiksa selain daripada dosa meninggalkan sholat. Saya sampaikan terus bahwasanya 1 hari di akhirat hitungan dunianya 1000 tahun. Jadi sehari di akhirat hitungan dunianya 1000 tahun. Kalau disiksa sehari di akhirat berarti rasanya seperti 1000 tahun. Kalau masa tahanan di neraka kita misalkan naudzubillah min zalik 1 tahun, yang sama dengan 365 hari kalikan 1000, berarti sama dengan 365.000 tahun rasanya. Nah, ini untuk yang meninggalkan sholat, Allah kasih bonus masa tahanan. Orang-orang mendapat apa namanya yang dari presiden tuh, negosiasi apa namanya Pak RT, gerasi, remisi tahanan, ya. Masa pengurangan tahanan tuh. Nah, kalau yang ninggalin sholat mah bukan masa pengurangan, masa penambahan tahanan, khusus buat yang meninggalkan sholat. Hadir, ya. Wa ya'ti yaumal qiyamati, dan bakal datang nanti dia pada hari kiamat, waqad gullat yadahu ila unukihi, dan sungguh benar-benar terbelenggu kedua tangannya sampai ke lehernya.
Jadi potret gambaran orang yang masuk neraka karena nggak sholat itu, nanti datang ke nerakanya posisi tangan dibelenggu ke lehernya, dibengket tangan ke leher. Coba Herdi praktekin. Persis, tahanan namanya juga kan. Tahanan mana ada yang datang langsung gelain karpet merah, nggak mungkin. Tangan dibelenggu ke leher. Ya. Wal malaikatu yadribunahu, dan para malaikat memukulinya sambil disabet. Buruan, Herdi ayo, Herdi. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Ulah Herdi anak Bapak Atum ayo. Kita kene. Sambil disabet, iya, naudzubillah min dzalik. Kagak di sini mah, ini penduduk surga semuanya insyaallah ya. Wa tuftahu lahu jahannam, dan dibukakanlah untuknya jahannamu, neraka jahanam. Ya Allah, ternyata orang yang masuk neraka karena tidak sholat, dibelenggu tangan sampai ke leher, dipukuli, disabeti oleh malaikat, dan pintu neraka sudah siap terbuka untuk menyambut kedatangannya. Na'udzubillah min dzalik. Fayadkhulu fi babiha kasahmi, maka tarikus shalah masuk ke dalam pintu neraka jahanam kasahmi. Di sini digambarin Nabi, digambarkan oleh malaikat Jibril kasahmi, seperti anak panah, fayahwi ala ra'sihi, dan jatuhlah dia di atas kepalanya. Fayahwi, maka dia jatuh ala ra'sihi, di atas kepalanya. Jadi gini saudara, digambarkan dalam hadis neraka itu seperti jurang. Ini jurang ya, jurang atasnya lebar, makin ke bawah makin menyempit. Nyawa dari mana Ustaz? Nyawa neraka dari hadis. Saya juga belum pernah ngerasain, naudzubillah min dzalik ya. Jadi kayak jurang menyempit. Nah, yang masuk ke neraka digambarkan di sini kasahmi, seperti anak panah. Coba bayangkan yuk, ada anak panah ditarik melesat. Berarti cara masuk penghuni neraka dilemparkan seperti anak panah. Bukan, silakan masuk ke neraka. Ayo, silakan. Enggak begitu. Seperti anak panah. Kalau anak panah diapain? Ditarik kan? Ditarik, dilempar. Set. Nah, cara masuk ke nerakanya persis seperti anak panah, lalu fayahwi, maka dia jatuh tersungkur ala ra'sihi, di atas kepalanya. Berarti kepalanya yang mendarat duluan. Nyungsep, nyungsep, tuing, tak, kepalanya yang nyampe duluan. Lihat, cara masuknya saja udah hina banget. Cara masuknya itu, baru cara masuknya, belum di dalamnya seperti apa ini. Cara masuknya saja diperlakukan persis seperti anak panah yang melesat, lalu dia jatuh di atas kepalanya sendiri. Nyungsep, bek. Allahu Akbar. Di mana jatuhnya? Inda Qaruna wa Hamana, di sisi Abah Qarun jeung Abah Haman. Udah kita bahas ya, Qarun dan Haman. Qarun raja kafir yang mengaku sebagai Tuhan. Haman adalah menteri arsitek bagian infrastrukturnya Qarun. Haman pas nyungsep blek, pas sadar Qarun. Haman, Pak Aman, Pak Aman, Haman. Kadek. Haman. Ya Allah, ternyata satu kompleks neraka dengan Qarun dan Haman. Di mana adanya? Fid darkil asfali minan nar, di darkil asfal itu kata kita lapis terbawah. Bahasa kitanya kerak. Darkil asfal artinya lapis paling bawah. Kalau bahasa kita lapis paling bawah itu apa? Kerak kan? Kalau kita masak nasi nih,
ngeliwet. Yang paling bawah tuh yang gosong apa namanya? Hah? Intip, orang Banten. Kerak ya, bahasa kitanya kerak, paling bawah. Nah, adanya fid darkil asfali minan nar, di bagian paling bawah atau di keraknya neraka. Nauzubillah min punten, nggak apa-apa. Kita harus, karena harus ada yang sampai ke kita kabar gembiranya, harus ada yang kabar menakutkannya, berimbang. Harapan dan rasa takut harus berdampingan. Gede harapannya, oh kasihan, bahaya. Bener gak? Kasihan, oh harapannya gede, bahaya. Gede kasihan terboga harapan, bahaya. Ya gak? Nah, harapan dan rasa takut berimbang. Nah, ini yang disampaikan takutnya dulu nih. Rasa takut dulu. Supaya apa? Berhati-hati dalam kehidupan. Ning kitu kondisi jemaah anu teh salat teh. Ya, lanjut. Tarikus sholati idza rufi'atil luqmatu. Orang yang meninggalkan sholat apabila rufi'atil luqmatu, diangkat sesuap makanan. Maksudnya disuapi dengan sesuap makanan. Idza rufi'at, apabila diangkat al-luqmatu, sesuap makanan. Ila fihi, ke dalam mulutnya. Maksud begini, kalau orang yang tidak sholat, setiap satu suap makanan yang masuk ke mulutnya, qalat lahu, maka berkatalah sesuap makanan itu kepadanya. Jadi nasi yang kita suap itu, naudzubillah, nasi yang disuap, makanan yang disuap orang yang meninggalkan sholat pun berkata dengan kalimat yang mungkin tidak didengar oleh orangnya, tapi makanannya ngomong. Apa omongannya? La'anakallahu ya aduwallah, semoga Allah melaknatmu wahai musuh Allah. Ampe ke daharan, ampe ka kejo-kejo, ngilu laknat. Eta bayangkeun we. Dujuna we kejo. Bahasa orang we lah, gampang lah. Ampe ke nasi ikut ngelaknat, bayangin aja. Nah, kalau nasinya aja udah melaknat, berarti masuk ke dalam perut udah yakin nggak bakal berkah. Makanannya kagak ridho dimakan sama orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Ta'kulu rizqallah wala tuaddi faraidahu. Engkau memakan rezeki Allah, tetapi engkau tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah. Itu masalahnya. Jadi nasi itu tidak ridho, bahkan melaknat karena kagak rela dimakan sama orang yang cuman gegares doang, ibadah kagak. Ulah sideun nyalahkeun. Orang kayak gitu sarua. Ya Allah, ternyata parah ya, sampai makanan saja begitu bersikapnya ini. Aduh. Kacau pokoknya nggak sholat malah ya. Makanan sampai ikut-ikut melaknat ini. Kemudian qati'us shalah, orang yang memutuskan sholat, orang yang meninggalkan sholat, yatabarra'u minhu thawbu fi jasadih. Tadi makanannya, sekarang yatabarra'u, berlepas diri, minhu, dari itu qati'us shalah, as-thawbu, pakaiannya. Tadi makanannya, sekarang pakaiannya, bajunya sekarang. Apa kata itu baju? Fi jasadihi, di badannya, wa yaqulu lahu, dan berkata baju itu kepada si yang ninggalin sholat itu. Apa kata si baju? Laula an sakharani rabbi laka la farartu minka. Seandainya Tuhanku tidak menundukkan aku untukmu. Seandainya Tuhanku, kata baju nih, celana, baju celana, ya, ini celana yang repot ini, ya. Seandainya, kata baju, kata celana, Allah tidak menundukkanku kepadamu, la farartu minka, maka benar-benar aku akan kabur darimu. Berarti ini mah tunduk semua, ini mah nggak ada yang telanjang sih ya. Kebayangkan ya kalau ini kemauan baju dituruti sama Allah. Bayangkan itu, setiap baju yang kita pakai nggak sholat nih, langsung lari baju kita, terbang, set. Iya, ya.
lagi kerja nih, lagi ngecor, nggak sholat johor, telanjang langsung, bajunya kabur. Bayangin itu, kalau Allah izinkan kemauan pakaian itu, Masya Allah, manusia akan pada telanjang. Sampai pakaian saja ini, baju dan celana kita saja tidak ridho dipakai sama orang yang kagak mau ibadah, kagak mau sholat. Tadi makanan nggak ridho, baju nggak ridho. Saking aja nih baju pakaian kita ditundukkan oleh Allah untuk kita, makanya dipasrah, dia mau. Padahal kalau kita mau mendengar omongan dia, curhatan hati pakaian kita, dia nggak rela kalau dipakai untuk maksiat kepada Allah. Makanya wajar ketika Nabi Adam melakukan satu kesalahan saja, memakan buah telaknat, apa yang terjadi? Pakaian surga langsung lari darinya, langsung telanjang bulat Nabi Adam. Tuh apa? Pakaian pun tidak rela diajak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faktanya sebenarnya. Kita kudu paham ini. Baju yang kita pakai pun nggak rela sebenarnya. Saking aja baju celana sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Kemudian qati'us shalah idza kharaja min baitihi. Orang yang meninggalkan sholat apabila keluar dari rumahnya. Nah, ieu lamun memangkatan ke mana-mana ieu. Memangkatan ke mana-mana teu sholat. Maka qalal baitu, berkatalah rumah itu. Rumah yang kita tempatin, yang kita sebut-sebut sebagai rumahku surgaku itu, ya, rumahku surgaku. Padahal ya, kalau kita kagak sholat boro-boro surga, nyumpahin. Apa kata dia? Parah ini mah. Bacain aja dah, ya. Qala la sahibatallahu fi safarika. Semoga Allah tidak menemanimu di dalam perjalananmu. Semoga Allah tidak menemanimu dalam perjalananmu. Lah kalau Allah tidak menemani kita, berarti kita dibiarkan, mau selamat, mau kagak, mau celaka, mau nyungsep, mau tabrakan kek. Lah Allah nggak mau nemenin. Kata rumah, ya Allah, semoga kau tidak mau menemani orang ini. Jangan temenin ya Allah, tuman. Gitu kata rumahnya. Ya, kemudian wala khalafaka fi atharika. Semoga Allah tidak menggantikanmu setelah sepeninggalanmu. Semoga Allah tidak menggantikanmu setelah sepeninggalanmu. Artinya apa? Parah ini. Artinya kata ulama, satu, semoga tidak ada keturunan yang melanjutkan dirinya. Semoga tidak ada orang-orang setelah sepeninggalan dia yang mau menggantikan kedudukan dia, posisi dia, melanjutkan kebaikan dia. Parah ini doa ini. Semoga tidak ada yang menggantikanmu sepeninggal dirimu. Masya Allah. Kemudian wala a'adaka ila ahlika saliman. Nah ini doa yang ketiga. Dan semoga Allah tidak mengembalikanmu ke rumah dalam kondisi selamat. Wala a'adaka, dan semoga Allah tidak mengembalikanmu ila ahlika, ke keluargamu saliman, dalam kondisi selamat. Disumpahin sama rumah sendiri. Saking aja kita kagak denger ya. Padahal itu kalau kita kagak sholat, rumah nyumpah serapah. Ini sumpahnya. Semoga Allah tidak menemanimu. Semoga kamu tidak punya pengganti nantinya. Semoga kamu nggak pulang ke keluargamu dalam kondisi selamat. Ya Allah, apakah kita masih berani meninggalkan sholat kalau seperti ini? Ya, wayahna itu berat sholat mah. Ya, timbang berdiri, ruku, sujud, duduk, berdiri lagi. Apa yang susah? Masih beratan manggul semen, masih beratan macul. Iya gak? Iya, masih beratan macul, manggul semen. Sholat mah nggak berat, enteng. Tapi aneh memang, sholat itu tidak berat melakukannya, tapi sangat enteng meninggalkannya. Betul nggak? Enteng banget, nggak sholat, nggak kerasa apa-apa. Tadi nggak sholat subuh, kerasa nggak? Tadi nggak sholat subuh, kerasa nggak? Diem aja, langsung disalahin. Yang ngejawab kan ketahuan ketika sholat. Kenapa? Memang tidak ada asarnya. Kita ninggalin sholat nih, nggak ada tuh kali hidung kita tampak panjang kayak Pinocchio gitu. Enggak,
Kuping kita tambah caplang gitu? Enggak. Apa ada bisul jendol gitu? Enggak ada. Enteng banget. Makanya Imam Ghazali mengatakan, nanya sama muridnya, wahai muridku, apa yang paling berat? Yang paling berat adalah amanah. Amanah yang paling berat di dunia ini bukanlah barbel bertonton, tapi amanah. Lalu apa yang paling enteng di dunia ini? Yang paling enteng adalah meninggalkan sholat. Tuh, hati-hati saudara sekalian, hati-hati. Tapi enteng kelihatannya, berat nanti hitung-hitungannya. Gitu ya. Baik, sedikit lagi di sini. Qati'us sholati mal'unun fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Jibril masih berkata, orang yang meninggalkan sholat terlaknat semasa hidupnya, wa ba'da mamatihi, dan setelah kematiannya. Jadi orang yang nggak sholat mah semasa hidupnya itu dilaknat terus, sepeninggalnya pun, setelah meninggalnya pun tetap seperti itu kondisinya. Hina betul saudara. Makanya dalam kitab Fathul Mu'in ada enam makhluk yang tidak dimuliakan syariat. Maksudnya tidak dimuliakan, maaf ya, walaupun misalkan kehausan ini boleh dibiarkan sampai mati kehausan. Kenapa? Karena saking tidak mulianya. Saking tidak mulianya. Siapa yang nomor pertamanya? Di peringkat pertama, juara pertama, makhluk yang paling tidak dimuliakan syariat adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Nomor satunya yang meninggalkan sholat. Nomor 6-nya, langsung 6 aja, awal sama ujungnya al-khinzir. Apa ini khinzir? Hah? Bagong. Nggak ada bagong. Punten beribu punten ini mah. Ini hukum syariat kita. Seperti itu adanya. Hinanya punten, naudzubillah min zalik. Nggak ada maksud apa-apa. Tapi inilah fakta bahwa orang yang meninggalkan sholat dari 6 golongan atau 6 makhluk, 6 hayawan yang tidak digunakan syariat, nomor satunya orang ingat, orang ya, orang yang meninggalkan sholat. Nomor 6-nya ya, tuh, saking hinanya punten, statusnya sama dengan punten. Nah ini harus disampaikan. Jadi kita biar sadar bahwa ini bukan perkataan manusia, ini adalah hukum Allah. Wayahna pahit enggak pahit, ya enak enggak enak, wayahnya hukum Allah harus kita terima, insya Allah, ala qadri mastata'na. Thayyib. Lalu Jibril menutup apa yang beliau sampaikan kepada Rasulullah. Ini penutupnya begini, qati'us shalah yamutu yahudiyan wa yub'asu nasraniyan. Orang yang meninggalkan salat yamutu yahudiyan, dia meninggal, dia akan meninggal yahudiyan, dalam kondisi beragama Yahudi, wa yub'asu, dan akan dibangkitkan nasraniyan, dalam kondisi beragama Nasrani. Ya, jadi kalau orang nggak sholat, kehidupannya itu, ya, kematiannya itu nanti berakhir seperti orang Yahudi. Naudzubillah min dzalik ya. Nanti dibangkitinnya kumpul bersama dengan Nasrani. Ini Bapak sekalian, punten beribu punten. Makanya inilah fakta yang sebenarnya mengapa betapa pentingnya sholat itu. Karena sholat itu penting, hayu orang belajar ilmu sholat. Lamun orang nges belajar ilmu sholat, hayu orang amalkan bareng-bareng. Ingat, berulang-ulang saya sampaikan, kalau kita masih belajar, jangan takut dengan kesalahan. Kalau sholat kita banyak kekurangan, tapi kita masih belajar, kekurangannya insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syaratnya mau ngaji.
ngaji. Mun teu ngaji urang salat, salah teu dimaafkeun. Suruh saha teu ngaji. Tapi mun ngaji salatna aya kesalahan, aya kekurangan dihampura. Non sabab wajar eukeur ngaji. Eukeur belajar. Wajar. Kalau salah dalam belajar itu wajar. Tapi kesalahan tidak belajar itu namanya kurang ajar. Kurang belajar, kurang ajar. Nah ini wayahnya saudara ya. Ayo bareng-bareng. Ini sebenarnya Ustadz mah lagi ceramah teh. Ini menceramahi diri sendiri sebenarnya mah gitu ya. Cuman di loudspeaker supaya kedengaran bareng-bareng gitu ya. Sama, saya juga sedang menasihati diri saya sendiri. Yuk kita jaga sholat ya, bareng-bareng. Sama, saya juga baca ini, masya ting sredet hati teh. Membaca apa informasi yang disampaikan Jibril ini, hati bergetar. Bahwa betapa hinanya orang yang tidak sholat itu. Hati ini bergetar, nyesek rasanya dada. Betapa orang yang tidak sholat itu begitu hina dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut sedikit lagi. Qala al-Imam Asy-Sya'rani fil Uhudi, berkata Imam Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Uhud. Apa kata Imam Asy-Sya'rani? Ukhidha alainal ahdul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah diambil alaina atas kami, ukhidha atau telah disepakati alaina atas kami al-ahdul am, perjanjian umum. Telah disepakati oleh kami itu kita nih, orang Islam. Telah disepakati oleh kita orang Islam al-ahdul am, perjanjian umum. Nah, ternyata kita punya perjanjian umum yang sudah kita nyatakan sejak di alam ruh sana. Waktu kita bareng-bareng masih di alam ruh nih. Ini belum lahir semuanya nih. Kita semua belum lahir. Waktu itu ruh kita berdekat-dekatan, nggak jauh-jauhan. Buktinya sekarang di dunia kita saling mengenal. Betul? Berarti dulu sewaktu kita masih di alam ruh kita dekat-dekatan. Ketika kita masih di alam ruh, Allah tanya, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka kita semua tanpa terkecuali, semua ruh, nggak ada yang nggak jawab, semuanya jawab. Qalu bala syahidna. Iya, kami bersaksi bahwa Allah Tuhan kami. Ini perjanjian umum kita. Kita sudah berjanji Allah sebagai Tuhan. Nah, perjanjian umum ini min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nubayyina li tarikis shalah minal fallahina wal awam. Nah, salah satu poin dari perjanjian umum ini, perjanjian umumnya di sana di alam ruh ya, itu fitrah kita. Jadi semua bayi yang lahir sebenarnya agamanya Islam. Mau bayi siapa aja, cuman nanti yang menentukan agamanya bapak dan ibunya. Apakah Islam, apakah Yahudi, apakah Nasrani. Orang tuanya nanti lahir mah semuanya Islam. Kenapa? Di alam ruhnya udah Islam semua. Nanti ketika di dunia tergantung siapa yang mendidiknya ya. Nah, salah satu poin perjanjian itu adalah Rasulullah SAW memberitahu kita an-nubayyina li tarikis salati, agar bisa kita menjelaskan, menerangkan kepada orang yang meninggalkan sholat minal fallahina, daripada para petani. Fallahun pakai tasydid. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Hayya 'alal falah, mari kita menuju Pak Tani. Ngajak ke sawah dong kalau gitu. Kalau falah artinya petani, falahun kemenangan, fallahun petani. Nah, minal fallahina, daripada para petani, maksudnya orang-orang yang bercocok tanam, yang sedikit pengetahuan agamanya.
wal awami, dan orang-orang awam yang kurang paham pengetahuan agama, wasail juhali, dan seluruh orang-orang yang tidak mengerti tentang agama terutama ilmu salat, majaa fi fadlis shalawatil khamsi, apa yang telah datang di dalam keutamaannya salat 5 waktu. Jadi sudah ada perjanjian bahwa umat Rasulullah, nih kita semua nih yang hadir ya, saya hanya mengingatkan saja, semuanya berkewajiban untuk menjelaskan kepada orang-orang awam, orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang yang nggak paham tentang keutamaan sholat 5 waktu. Bapak-bapak sekarang udah ngaji, udah ngerti, bapak punya kewajiban menyampaikan kepada yang belum ngerti. Siap? Siap menyampaikan? Siap ngajak orang sholat? Walaupun diledek nggak apa-apa, walaupun disebut sok pinter nggak apa-apa. Insya Allah. Apa ini? Bang Herdi semangat luar biasa, datang ke KP, bro sholat yuk. Lu aja sholatnya baru kemarin digituin. Jangan kecil hati, tugas kita hanya mengajak. Iya, mau tak mau nggak masalah, jangan kita yang nyewot. Emang apa? Udah agak jadi dah, nggak jadi ke masjid, berantem di situ. Nggak usah, nggak apa-apa ya. Ini ternyata kita yang udah ngerti, jelasin. Wa fadli man yuwadzibu alaihinna, dan menjelaskan keutamaan orang yang membiasakan atas sholat 5 waktu. Orang sholat 5 waktunya punya keutamaan sendiri-sendiri, yang membiasakannya pun punya keutamaan luar biasa ya. Ini tugas kita menyampaikan kepada yang belum ngerti. Mungkin saudara kita belum mau sholat, belum ngerti tentang sholat 5 waktu. Kita jangan suudzon dulu ya, jangan buruk sangka dulu dengan sahabat kita yang meninggal, yang belum ngerti, yang belum mau sholat. Kita husnuzon, justru kita nyaah. Orang kudunya mulai dijauhan, orang kudunya lamun aya durul urang anu can ibadah. Orang kudu bahkan perhatian kita lebih khusus kepada yang begitu. Kalau yang udah rajin ke masjid mah insya Allah ini ya udah doyan sholat ya. Doyan belum? Insya Allah doyan. Yang belum nih masalahnya ya, justru perhatian khusus kita kepada yang belum mau sholat. Kemudian wa nakhussu zalika bimazidi ta'kidin, dan kami khususkan zalika akan hal tersebut, yaitu penjelasan tentang sholat 5 waktu dan keutamaannya, bimazidi ta'kidin, dengan tambahan penguatan, kama aqadahu Allah wa rasuluh, sebagaimana yang telah menguatkannya Allah dan Rasulnya, wa qad aghfala dzalika, dan sungguh telah banyak lalai akan hal tersebut, ghalibal fuqara, kebanyakan orang-orang fakir, wa talabatil ilmi, dan para penuntut ilmu, al-ana, saat ini ya. Maka kepada orang-orang fakir dan kepada para penuntut ilmu, ini kebanyakan yang lalai tentang keutamaan daripada sholat 5 waktu. Orang fakir kenapa? Saya dengar sendiri, saya tanya ada orang, Mang, kenapa belum sholat? Ustadz, nanti kalau hidup saya udah enak, kalau saya udah kaya, punya duit, saya baru sholat. Sekarang mas saya mikirin makan aja susah Ustadz, boro-boro sholat. Pernah dengar nggak begitu omongannya? Saya mah udah, jangan disalahin dulu. Iya, kefakiran, kemiskinan membuat dia tidak melaksanakan sholat, yang padahal itu tidak dibenarkan. Tapi gunakan bahasa yang enak kepadanya. Ya, bahwasanya sholat itu berlaku wajib bukan hanya kepada orang kaya, orang miskin juga wajib sholat. Orang atasan maupun bawahan wajib sholat. Bahkan yang tidak sanggup berdiri pun wajib sholat, duduk. Betul ya? Bahkan yang tidak kuat duduk disuruh berbaring di tubuh bagian kanan. Apa namanya kalau kata kita? Berbaring di atas tubuh yang kanan. Tidak kuat juga telentang. Kalau telentang, kepalanya ke sana, kakinya ke kiblat.
terlentang. Tidak kuat terlentang, pakai isyarat. Misalkan seluruh badannya lemah atau stroke, dari ujung kepala sampai kaki nggak bisa bergerak, pakai mata. Allahu Akbar, Sami liman hamidah. Hati yang sholat. Kalau hati pun tidak bisa sholat, maka ayo bawa kita bareng-bareng bawa ke masjid orang sholatkan. Tuh, coba bayangin itu. Saking wajibnya sholat, udah mati, maaf ya, udah mati, udah mati, tetap kudu disolatin. Bayangin itu. Jadi maaf ya, keadaan miskin jangan buat kita alasan tidak sholat. Nah, kebanyakan memang kata ulama ini, Syekh Syarani, orang-orang fakir yang banyak lalai dengan sholat. Karena dengan alasan kesibukan mencari ekonomi, kepayahan mencari ekonomi, termasuk wa thalabatil ilmi. Nah, kalau ini penuntut ilmu, banyak pula para penuntut ilmu bukan nggak tahu, ngerti, cuman paham doang, amal kagak. Ngerti doang, ngamal kagak. Ada yang begitu, ada paham ilmunya tapi nggak diamalin. Nauzubillah min dzalik. Fataro ahadahum, maka engkau akan melihat salah seorang di antara mereka yukhalitu tariqas shalah. Nah, dia akan bergaul dengan orang yang meninggalkan sholat. Ini khusus untuk penuntut ilmu ya. Ini khusus untuk penuntut ilmu. Artinya apa? Udah ngerti nih tentang sholat, bergaul dengan orang yang tidak sholat, min waladin, baik dari anak-anak, wa khadimin atau pembantu dan pembantu, wa sahibin atau sahabat, teman, wa ghairihim dan selain mereka, wa yakulu ma'ahu, dia makan bersamanya. Maksudnya orang yang ngerti tentang sholat makan bareng tuh dengan orang-orang yang nggak sholat, wa yadhaku ma'ahu, dan tertawa bersamanya, wa yasta'miluhu indahu fit tijaro, dan bekerja sama dengannya di sisinya dalam hal jual beli, bisnis kata kita mah ya, dan berbisnis dengannya, wal imarati, dan dalam hal pembangunan, imarah pembangunan, wa ghairi dzalika, dan selain daripada tijarah dan imarah, wala yuballinu lahu qattun ma fi tarkis sholati minal ismi. Nah, akan tetapi orang yang ngerti itu, yang paham itu, tidak sedikit pun menjelaskan kepadanya dosa dalam meninggalkan sholat ya. Ma fi tarkis sholati minal ismi, perkara yang mana perkara itu kalau meninggalkan sholat mengandung dosa. Maksudnya begini, ada orang ngerti, orang paham, ustadz lah atau bukan ustadz lah. Saya baca contoh sini, Bang Erin misalkan ngerti tentang sholat, bergaul dengan orang tapi nggak pernah ngasih tahu orang tentang hal-hal yang bakal dia dapatkan ketika meninggalkan sholat. Gaul mah gaul bareng, tapi tidak pernah ngajak orang sholat, tapi tidak pernah menjelaskan tentang sholat. Nah, wala ma fi fi'liha, atau dosa apa yang ketika apa, wala ma fi'liha, atau pahala apa yang didapat ketika melaksanakannya, minal ajri, daripada pahala, wa dzalika mimma yahdimuddin, dan hal itu adalah termasuk dari yang merobohkan agama. Baik, maksudnya begini Pak, penutup ini. Jadi kalau ada di antara kita yang mengerti ya, para ustadz, enggak cuma ustadz, ini teman, bapak-bapak semuanya nih, ini ngerti tentang sholat, tahu tentang sholat, kan udah ngaji nih, kalau sholat dapat ini, kalau nggak sholat dapat itu, udah paham kan ya. Lalu kita bergaul dengan orang-orang yang belum sholat, tapi kita nggak ngajak sholat, tapi kita nggak ngobrolin tentang hal-hal konsekuensi yang didapat kalau mengerjakan atau meninggalkan sholat. Nah, kita biarkan orang-orang itu larut dalam kesalahannya, kita nggak peduli. Kalau dia nggak sholat, urusan dia. Kadang begitu ya, kita ya, amal dia, amal kita, amal kita. Nggak boleh begitu. Kalau kita punya sikap kayak begitu, maka ini kata Syekh Syarani, Imam Syarani, termasuk perbuatan yang merobohkan agama. Jadi punten kalau saya bawel masalah sholat ya, saya tidak mau jadi orang yang termasuk merobohkan agama karena bergaul dengan bapak-bapak tapi tidak menjelaskan tentang keutamaan sholat,
tidak menjelaskan tentang konsekuensi hukuman kalau meninggalkan sholat. Nah, sekarang yang hadir malam hari ini adalah agen-agennya Allah Subhanahu wa taala. Ya. James Bond mah nggak ada apa-apanya, ya. Agen James Bond mah. Ini agen-agen Allah yang tugasnya mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Siap? Gajinya dari mana? Tenang. Gajinya dari Allah. Kenapa? Karena kita adalah pegawainya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bosnya perusahaan, timbang perusahaan doang kekayaannya, kekayaan Allah seluruhnya milik Allah, saudara. Pegawai mana yang lebih subur kehidupannya kok dibandingkan dengan pegawainya Allah Subhanahu wa taala? Yakin tidak? Yakin tidak? Kalau yakin, ayo jadi member-member, ya, jadi dai-dai. Jadi yang malam ini ngaji punya tugas. Yang saya sampaikan malam hari ini tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Siap Bang Adi? Bang Adi siap? Lagi di mana aja? Mau nongkrong di mana aja? Lagi ngeband? Selingin sedikit-sedikit. Gua ngaji semalam. Bari begini. Nggak apa-apa bari ngegitar. Silakan hobi masing-masing silakan. Tapi selipin tentang keutamaan sholat yang kita pelajari ini malam, ya. Selipkan tentang konsekuensi yang Jibril katakan. Lu tahu nggak apa yang Jibril bilang kalau kagak sholat? Nah begitu. Ya, siap ya? Siap ya? Sampaikan. Jangan namanya sudah belagu Ustaz. Belagu amat lu. Sok soleh lu. Nggak usah, nggak apa-apa kan? Timbang nyampein doang. Diterima nggak diterima nggak masalah. Yang penting sudah menyampaikan. Siap kira-kira? Siap? Insya demikian, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi Senin yang akan datang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.